Ana lagi dicoba, ada akhwat yang lagi dekat dengan ana. Apa yang harus ana lakukan? Apa hubungannya nih Marwan? Ini tukang sortirnya juga. Dekatnya seperti apa? Kalau dekatnya hal-hal yang halal, karena dalam Islam boleh seorang akhwat mengatakan, saya tertarik dengan anda dan saya mau anda nikahi saya. Santun, sopan. Karena di zaman Nabi SAW ada wanita yang menawarkan diri. Itu bukan salah, hibah namanya. Ya. Yang allati wahabat nafsa lin Nabi. Dalam ayat dikatakan, wanita yang menghibahkan dirinya pada Nabi SAW. Dia mengatakan di depan sahabat semua, ya Rasulullah, saya ingin anda nikahi saya. Terserah anda. Nabi SAW melihat, sampai dalam hadis dikatakan Nabi memperhatikan wanita itu dengan sangat jeli. Lalu Nabi mengatakan, saya tidak ada hajat. Kemudian Nabi mengiklankan di masjid, siapa yang mau nikahi wanita ini, berilah seorang sahabat lalu menikahi wanita tersebut. Dari hadis ini dilihat pelajaran bahwasanya tidak aib, asal tidak ada pelanggaran syar'i ya. Boleh nggak seorang ikhwah mengatakan, saya ingin menikah dengan anda, kepada akhwat, santun ya, bahasa tulisan. Zaman dulu orang pakai kertas, mungkin sekarang orang menggunakan tulisan, sebatas itu ya. Maka itu bukan aib dalam Islam. Tapi jangan buka komunikasi khalwat yang berdua, hanya telepon-teleponan, dengar suara, janjian, ini tidak boleh semuanya. Gitu kan? Haram dalam agama Islam. Jadi ini dilihat dulu, pendekatannya seperti apa. Kalau dia hanya sekedar tertarik saja, maka minta biodatanya, istikharah kepada Allah SWT. Gitu kan? Istikharah. Mungkin Allah SWT sudah mengirimkan sinyal untuk anda menikah. Gitu kan? Itu yang kita ambil positifnya. Allahu a'lam. Tapi kalau yang dimaksud ini pendekatannya, karena sekarang juga banyak ya, dikemas-kemas nih. Pacaran diganti dengan ta'aruf islami. Gitu. Ini juga perempuannya ini tidak benar nih sebenarnya, tapi dipakai istilah akhwat. Padahal akhwat itu kan dipakai yang sudah belajar ikut pengajian biasanya kan. Nah ini semua perempuan biar juga tidak pakai pakaian di luar sana akhwat juga, ini salah ini. Nah kalau yang begitu tinggalkan. Saya bicara ini adalah sesuatu yang memang baik. Ikhwat dan akhwat, orang sudah itu pengajian, sudah menjaga agama, tapi dia tertarik ingin menikah dengan kita. Selama dia cuma nawarkan biasa itu tidak ada masalah. Tapi ini tidak masuk orang-orang perempuan yang terbuka auratnya di luar sana, tidak beriman sama Allah, atau ahli maksiat, tidak masuk di sini. Ustaz, apakah bila dosa-dosa yang besar terhapus hanya dengan satu kebaikan saja? Seperti kisah seorang pelacur yang masuk surga hanya karena satu keikhlasan pada saat memberi air minum kepada anjing yang haus. Kita perlu garis bawahi teman-teman sekalian, ada hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang umat-umat sebelum kita. Di antaranya ini, ada orang yang memberikan minum anjing, seorang pezina. Kemudian akhirnya dia dimasukkan surga. Itu kuasa Allah, rahmat Allah. Tapi sebagian ulama yang saya pernah baca mengatakan inilah kisah umat sebelum kita. Dan setiap syariat berbeda-beda kan. Seperti di zaman Nabi Musa AS, ada orang kalau mau bertobat bunuh diri. Gitu kan. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Faqtulu anfusakum." Bani Israel di dalam Musa AS dalam ajaran Taurat, kalau mereka buat dosa besar, zina, riba, mereka kalau mau tobat bunuh diri. Kalau kita nggak ada kan hukum itu. Jadi tidak semuanya ditarik sebagai sebuah hukum. Karena kalau ini dipegang sebagai sebuah hukum, nanti orang bilang, tuh berzina aja minum anjing, bisa dimaafkan sama Allah. Baik, kita berzina saja, kemudian pulang malam-malam, lagi mabuk, lagi zina segala, cari anjing, bidikan air. Nah, kan bisa orang salah gunakan begitu kan? Bisa nggak? Bisa. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Oh, yang paling tepat pendapat para ulama mengatakan ini kisah umat-umat sebelum kita dan dalam syariat mereka. Karena ini bukan diceritakan umat kita, gitu kan? Berarti ini yang dibahas adalah rahmatnya Allah yang luas. Mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi ini tidak bisa jadi tolak ukur teman-teman. Kayak tadi saya bilang, oh berarti kalau kita satu kebaikan bisa menghapuskan semua dosa kita. Karena jelas sekali syarat dalam Islam, ya, kalau mau taubat nasuha dari dosa besar kayak zina adalah 3 syarat mutlak. Tinggalkan seketika, gitu kan? Kemudian sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Seperti itulah. Nah.